Tendangan Pontas. Kisah Asrama 7 ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Lagu dari Madabakti 308 menandai berakhirnya misa hari itu. Para umat keluar dengan hening dan tertib. Setelah sampai di halaman gereja, barulah mereka saling sapa, saling berjabat tangan penuh keakraban. Anak-anak asrama berbelok ke arah kiri, sedangkan umat yang lain berbelok ke arah kanan. Main bola, seru Pontas, yang langsung direspon dengan gegap gempita oleh sebagian besar anak laki-laki. "Ikut aku ya Tepos," kata Rusti kepada Pontas yang juga sering dipanggil Tepos atau Sopet. "Wah, kalau kau ikut, bukan bola bawah nanti yang kami cari-cari, tapi bola atas," ucap Pontas. Rusti yang paham apa yang dimaksudkan Pontas menjadi marah dan naik pitam. Dikejarnya Pontas untuk menghajarnya, untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Tapi Pontas sudah berhasil meloloskan diri dengan berkelip di antara orang ramai. Dan tak lama kemudian dia sudah sampai di atas. Dia pura-pura batuk agar Rusti mendengar dan tahu bahwa Pontas sudah sampai di atas. Tujuannya tentu saja membuat Rusti semakin dongkol dan mencap-mencap. Dia tak mungkin mengejar Pontas sampai ke atas, ke kamar 3 laki-laki. "Tepos, Tepos, setak begui maho," empatnya pula. Pontas dan kawan-kawan sudah berganti pakaian. Mereka begitu menggebu-gebu. Sesudah snack, mereka langsung caw ke lapangan rumput di depan SMP sambil bernyanyi-nyanyi. Mereka begitu bergairah bermain bola setelah beberapa waktu lalu selalu tertunda. Ketika mereka sedang melakukan tos-tosan untuk menentukan gawang, tiba-tiba lonceng di asrama berbunyi. "Ah, sial kali bah," keluh mereka serentak. Mereka sangat kecewa. Rencana mereka bermain bola pupus tiba-tiba. Padahal semangat mereka sudah semangat Piala Dunia. Tapi apa hendak dikata, lonceng sudah berbunyi sebagai isyarat bahwa mereka harus segera meninggalkan lapangan dan berkumpul di kamar makan bersama penghuni asrama yang lain karena mereka sedang kedatangan tamu. Tamu yang dimaksud ialah para donatur atau penyumbang. Seluruh penghuni asrama harus menyambut tamu dengan berbagai atraksi seperti bernyanyi, tari-tarian, dan puisi. Tamu yang datang hari itu adalah ibu-ibu dari wanita Katolik. Mereka datang dalam rangka ucapan syukur Dies Natalis WKRI. Usai kunjungan ibu-ibu WKRI, masuk pula rombongan tamu yang lain. Begitulah seterusnya sampai sore hari. Seharian kami duduk manis di kamar makan
sambil menikmati apa yang dibawa sang tamu. Hanya para musisi dan penyanyi asrama yang sibuk saling menunjukkan kebolehannya masing-masing. Rombongan tamu yang terakhir adalah dari keluarga besar KMK USU. Ketika Amelie sedang beraksi dengan puisinya, seorang tamu menghampiri kami dan duduk di antara kami. Aroma parfumnya begitu menggoda. "Halo," dia menyapa kami. "Halo juga," kami membalas. "Kok nggak ikut nyanyi seperti yang lain-lain?" dia bertanya. "Kami nggak pandai nyanyi, kami cuma pandai duduk manis," sahut Ferdinand. "Iya, apalagi kalau duduk sama si manis," Nelson menimpali, yang membuat kami tertawa terkekeh-kekeh. Sang tamu tersipu-sipu. "Oh ya, kenalkan dulu, nama saya Dingin Surbakti, dipanggil Dini," tuturnya. Kami pun kemudian secara bergantian menyebut nama kami masing-masing. Sejurus kemudian datang lagi seorang tamu ke meja kami, perempuan juga. "Kenalkan, ini temanku, namanya Herta," kata Dini. Saat menyebut nama Herta, kami tertawa terbahak-bahak hingga ditegur suster karena berisik. "Kok semuanya ketawa?" tanya Dini heran. "Maaf ya, soalnya nama teman kamu itu sama dengan nama anjing kami," jelas Nelson. Dan Dini pun jadi ikut tertawa. "Aduh, maaf ya, jadi nggak enak hati," ucapku. Kemudian, "Ah, nggak apa-apa. Memang zaman sekarang nama orang dengan nama binatang tak berbeda. Kucing di rumah kami pun namanya Nelson," jelas Herta, dan kami kembali tertawa terbahak-bahak. Yang di sebelah kiri kami ini Nelson," kata Ferdinand, dan Herta pun ikut tertawa. Sayang kami tak bisa berbincang lebih jauh karena mereka sudah dipanggil ketua rombongan untuk berfoto bersama sekaligus pamit pulang. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berbunga-bunga, Ferdinand bercerita bahwa dia mendapat surat dari Dini. "Apa katanya?" tanyaku pengen tahu. Dibilangnya dia suka sama aku dan dia mengundangku datang ke rumahnya, jelas Ferdinand. Awalnya aku surprise dengan ceritanya, tapi kemudian menjadi ragu karena ternyata yang membacakan surat itu untuknya adalah Raden. Raden ini terkenal suka menambah-nambahi kalau disuruh membacakan surat. Lalu aku sarankan pada Ferdinand supaya membacakan surat itu kembali kepada orang awas yang berbeda. Dan dugaanku benar. Dini hanya bercerita dalam suratnya bahwa dia senang bercakap-cakap dengan kami dan berharap suatu ketika bisa bercakap-cakap lagi. Sama sekali Dini tidak bercerita cinta, pun tak ada undangan untuk datang ke rumahnya. Ferdinand yang terlanjur tersanjung sampai ke langit 1000, sedikit kecewa dan marah
Lalu dia mencari-cari Raden untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Raden sudah bersembunyi dan disembunyikan. Minggu sore yang super terik tak menghalangi niat Pontas dan kawan-kawan untuk bermain bola. Sebelum-sebelumnya selalu terhalang. Maka sore itu, walau sangat terik, mereka tetap bermain bola dengan semangat tinggi, saling serang, saling menggolkan. Ketika kedudukan sama kuat 3-3, Pontas dapat kesempatan tendangan bebas dan Pontas sendiri yang melakukannya. Jika gol, maka mereka lah yang menang, tapi jika tidak, posisi tetap draw 3-3. Dengan memusatkan perhatian, Pontas melakukan tendangan. Ceker! Dan ternyata bolanya tidak mengarah ke gawang, melainkan ke samping kiri ke arah jalan, hingga menghantam sepeda tukang es krim yang sedari tadi menonton mereka diam-diam. Ia terkejut dan tak sempat mengelak. Sepedanya tercampak beberapa meter dan es krimnya berhamburan. Suster Rosa yang sedang menyirami bunga di halaman susteran segera berlari-lari ke TKP, memohon maaf kepada tukang es krim. Aduh Pak, maaf Pak, mereka buta Pak, mereka tidak lihat Pak, maaf Pak, mereka tidak tahu Bapak di sini, kata Suster Rosa terengah-engah. Nggak apa-apa Bu, saya salah, saya terlalu asik menonton mereka bermain bola, hingga tak sadar bolanya nyasar ke saya. Saya penasaran, kok orang buta bisa bermain bola, ungkap sang tukang es krim. Suster Rosa kemudian memberi uang sebagai ganti rugi, tapi sang tukang es krim menolak. Suster Rosa terus mendesak sampai akhirnya sang tukang es krim mengalah dan bersedia menerima uang tersebut. Ternyata ada sedikit es krim yang masih bisa dikonsumsi. Sang tukang es krim pun membagi-bagikan es krim tersebut kepada Pontas dan kawan-kawan. Mereka sangat girang, mereka makan es krim sepuasnya. Peristiwa itu menjadi buah bibir yang ramai di kalangan anak-anak asrama, baik yang awas maupun yang tunanetra. Seandainya dia tidak tunanetra, aku yakin dia akan menjadi pemain bola yang handal. Komentar perdana. Iya, tidak menutup kemungkinan dia menjadi kapten timnas Indonesia, kata Mise menambahi. Sayangnya tendangan Pontas yang super dahsyat itu tidak ada apa-apanya bagi Rose. Tendangan Pontas yang menggelegar itu belum mampu menggedor hati Rose. Hati Rose tetap tertutup rapat, dan Pontas tak punya obatnya. Berulang kali Pontas menyatakan cinta pada Rose. Berkali-kali pula Rose menolaknya. Ya, hati Rose begitu terluka usai Nelson meninggalkannya dan berpaling kepada perempuan lain. Rose benar-benar kecewa. Kebenciannya pada kaum lelaki
mengubun-ubun. Apapun yang ada pada Poantas tak cukup sebagai obatnya. Akhirnya Poantas menyerah. Tekadkannya menghapuskan nama Rose dari hidupnya. Ia memilih pergi menjauh dari Rose, menjauh dari istana kebersamaan yang penuh kenangan. Medan, 15 Maret 2019.